produk GAE. Produk GAE berdiri sendiri, berbeda dengan 1 dan 2 ya. Ini berdiri sendiri. Simpelnya GAE ini disebut kita beli emas tapi dapat daya ungkit, dapat nilai tambah. Itu. Ini tidak sama dengan trading forex ya. Walaupun ada daya ungkit, ini lebih mirip dengan kita jual beli rumah ilustrasinya. Saya kasih contoh. Misalnya saya mau beli rumah seharga 1 miliar. Tapi saya belum punya uang 1 miliar. Tapi saya hanya punya DP 200 juta. Apakah saya sudah boleh beli rumah 1 miliar? Sementara yang jual rumah kan nggak mau terima DP saya. Dia mau terima 1 miliar dibayar cash. Maka solusinya saya harus cari badan permodalan, badan pembiayaan yaitu bank. Nah, bank ngasih pinjam saya 800 juta supaya saya boleh lunasi yang 1 miliar. Betul nggak seperti itu? Iya, betul, KPR ya Pak. Nah, di saat yang jual rumah udah terima uang 1 miliar, maka udah lunas dong. Rumah ini dibalik nama ke saya. Walaupun saya masih DP 200 juta dan harus nyicil di bank. Ya, tapi dalam transaksi ini saya transaksi utuh satu rumah senilai 1 miliar atau hanya seperempat rumah transaksi saya? Utuh 1 miliar. Masuk kuantum. Berarti secara hukum rumah ini sudah sah milik saya, sekaligus saya punya hutang 800 juta. Gitu ya? Iya. Jika tahun depan ada yang tawar rumah ini 1,5 miliar, apakah saya berhak jual? Apakah saya boleh jual? Belum. Boleh. Dapat hutang. Ada yang bilang belum, ada yang bilang boleh nih. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh ya, karena udah milik saya dengan catatan hutang saya di bank harus saya lunasi. Nah, bank ngasih 800 juta tentu mau untung, tentu ada bunga, ada jasa administrasi, ada uang penaltinya. Anggaplah bank mau ambil 900 juta. Maka saat saya jual 1,5 miliar ini kurangi hutang di bank 900 juta, berikut biaya-biaya Untung kita. Ya, untung 600 juta. Artinya DP 200 juta kembali, betul? Kembali. 400 juta Kembali jadi untung. Pertanyaannya, transaksi saya ini sah apa tidak? Sah ya Pak, rupanya sah ya kan. Kuantum. tapi dalam agama itu dimayat. Sah, Bu. Tidak Sah, ada ya? masalah. Atau rumah ini sudah milik ibu udah beli, kecuali Tapi kan kita baru bayar 200 Pak. Terus Ya, yang DP. 800 kan kita masih punya utang tuh harus nyicil apa bagaimana itu? Dijual. ya di bank. Kalau di bank kan memang harus nyicil. Kalau di GM-nya enggak? Di GM-nya Nah, enggak? di QM-nya saya jelasin sebentar lagi. Cuma sebelum kita cerita di QM, ini transaksi sah nggak nih secara hukumnya dulu? Sah. Nah, kalau untuk cuma kan kita hubungannya sama bank. Iya. Iya. Oke, sah ya. Oke. Kita Iya. lanjut. GAE ini mirip banget dengan ini, hanya tadi barangnya rumah, sekarang barangnya emas. Bedanya hanya itu aja. Mari saya contohkan. Misalnya mau beli 100 gram emas. Contoh harganya 1 juta per gram. Berarti nilai yang harus saya bayar adalah 100 juta. Kalau secara nilai konvensional, ya kan? Iya. Nah, dengan GAE ini kita hanya perlu bayar DP 10% saja. Kalau tadi kan kita DP rumah, sekarang ini DP beli emas 10% senilai 10 juta saja. Walaupun DP-nya 10 juta, tapi transaksi saya di GAE ini adalah 100 gram. Syaratnya DP 10% ya Pak ya? Nah, saya hanya DP 10%. Nah, 90% lagi, siapa yang minjamin? Berarti ada hutang dong. Betul. Nah, kurangnya. Tadi kan kalau beli rumah, bank yang minjamin. Nah, di sini 90% itu dipinjamkan oleh pihak Pertmin. Jadi Pertmin ini kan punya stok emas banyak ya. Ya. Dia memberi fasilitas ini kepada Quantum. Karena kenapa pada Quantum? Karena Quantum kan memang distributor resmi dia. Nah, Quantum ini memberikan ke kita hak pinjaman ini. Jadi kita dibolehkan nih minjam
bayar DP 10%-nya, kemudian kita dipinjamin sehingga kita punya transaksi 100 gram. Jadi walaupun kita DP baru 10% seperti beli rumah tadi baru DP, tapi transaksi kita bulat 100%, 100 gram. Sampai Jadi sini ini paham? beda sama yang tadi ya Pak? Beda, kalau tadi gadai. Kalau ini beli emas tapi dapat pinjaman seperti beli rumah. Kayak rumah gitu. Oke. Ini produk yang berbeda, ini produk ketiga ya, berdiri sendiri. Oke. Nah, sekarang kita lihat plus minusnya. Kalau kita dapat pinjaman ini plus minusnya apa? Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas dulu plusnya. Kalau harga emas di dunia naik 5% saja, maka dihitung 5% dari 100 gram, bukan dari DP. Sama seperti rumah tadi, kalau orang tawar rumah kita ya dihitung dari nilai rumah ya kan? Bukan dari DP. Maka untunglah kita 5 juta. Kalau 5% dari 100 gram. 5 juta ini kalau kita bandingkan dengan DP kita yang 10 juta, maka untungnya 50% sudah. Betul? Ya. Betul. Enak nggak? Ya. Untung 50% padahal di market baru naik 5%. Kita dapat untung 50% dari DP. Senang banget dong. Senang ya? Oke. Kalau naik 10%, maka 10% dari dari total 100 pembelian gram. emas, bukan dari DP, betul nggak? Iya. 10 juta. 10 juta ini kalau dibandingkan dengan DP, untung kita 100%. Iya, udah balik modal. Iya, bukan balik DP-nya. modal. Untungnya aja udah 100%, modalnya juga balik saat dijual. Ya kan? Mari kita lihat dulu. Padahal di market baru naik 10%, tapi kita udah profit 100% dari DP. Oke. Selanjutnya ditanya, loh, bagaimana ambil untungnya? Bisa nggak saya jual kalau saya untung? Kapan aja boleh langsung jual, ya dengan catatan nilainya plus ya. Oke, mari kita lihat. Di sini kita tidak bisa hanya tarik profit. Nggak bisa hanya ambil profit, tapi harus jual beli karena konsep syariah itu harus jual beli. Kalau kita hanya ambil profit nanti jatuhnya riba. Oke, tapi kalau jual beli dalam syariah itu boleh ambil keuntungan. Oke. Jadi kita jual emasnya ya Pak. Emasnya dijual. Emas yang tadi 100 gram sekarang tetap 100 gram atau nambah? Tetap 100 gram kan Pak? Tetap 100 gram. Cuma nilainya yang nambah. Yang berbeda. Nah, Iya, karena betul. harganya di pasar 110 juta. Nah, Ibu yang jawab tetap 100 gram berarti fokus ini. Betul kan? Ya, Betul nggak Pak? ya betul. Betul. Emasnya nggak akan nambah. Yang nambah hanya di Iya, yang nambah uangnya, nilainya. apa keuntungannya. Oke. Kalau emasnya tetap betul. Saat kita jual karena pasaran naik 10% berarti kita dapat uang 110 juta. Betul. Yang mana tadi nilainya sebelum naik kan 100 juta kan? Iya. Betul. 110 juta kita ada hutang, kita kembalikan hutang 90 juta. Yang mana hutang ini tidak perlu dicicil, tidak berbunga. Langsung. Tapi nanti ada manajemen fee-nya sedikit. Nanti kita hitung, kita jelaskan manajemen fee. Cuma dia tidak dicicil dan tidak berbunga. Jadi Maka 110 kembalilah kita gitu. 20 juta. 20 juta ini datangnya dari mana? DP kita 10 juta kembali, Wah, profit keuntungan. 10 juta. Jadi profitnya 100%. 100% masih kotor ya, nanti kurangi manajemen fee. Nanti saya jelaskan manajemen fee-nya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Iya. Pak, dikit Pak. Tapi harus ngikut Paham. itu ujung terus. Biar ingat. Oke. Menguntungkan nggak nih kalau kita dapat pinjaman? Beli emas? Menguntungkan, Pak. jelas untungkan. Menguntungkan. Sekarang kita Tapi lihat ada batasannya itu ya Pak. batasan gimana? Batasan pinjamannya itu harus, Enggak. umpamanya kita punya uang ya kecil aja lah dulu 1 juta. Kita mau beli emas 10 gram. Itu kan Pokoknya nilai pinjamannya itu 90%. DP-nya Oh, 10% aja. Jadi mau kalau uangnya 100 juta ya dapat tambahannya 900 juta. oh iya. Kalau uangnya 1 juta dapat tambahannya 9 juta. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, oke. Nah, saya lanjut resikonya ya.
Nih tadi kan kita lihat enaknya nih. Nah, kita Ya harus betul, resikonya belajar sekarang resikonya, gimana? ya. Karena kita kan Tapi harus sebelum siap-siap kita dulu. cerita resiko, kita bereskan ini dulu. Ini kan ada keuntungannya 100% nih. Betul. Siapa Iya. yang ngasih keuntungan ini? Apakah perusahaan Dari- ada beban? Market. Pasar. Pasar. Sepakat pasar? Sepakat pasar. Market. Iya, Jadi karena kan keuntungan- naik, Market pasar, Pak. Di Iya. pasar benar. Karena yang naik dari Keuntungan. pasar. Keuntungan terjadi di saat harga naik kita jual, betul nggak? Betul. Maka yang bayar itu yang bagi kita keuntungan adalah market, bukan perusahaan kuantum. Artinya si kuantum ada beban nggak di saat kita dapat profit? Tidak Enggak, sama sekali. Tidak ada, ada. Bang. Sama Ada sekali beban. tidak. Setuju ya? Artinya kalau perusahaan tidak ada beban, konsep ini bisa long term nggak? Bisa, Pak. Bisa. Dong. Betul ya? Tapi kalau ada beban perusahaan Rp1 saja untuk bayar profit, maka saran saya jangan main. Karena kalau ada beban, bom waktu dia akan tutup. Scam. Iya, betul. Scam. Nah, tapi Bisa kalau tidur, Bapak misalnya. Ibu yakin di sini nggak ada beban, nanti sama-sama cari ada nggak beban dia. Malah Tidak nanti ada. dia tagih kita lagi manajemen fee lagi sedikit. Ya kan? Nah, jadi dalam konsep ini keuntungan bukan dari perusahaan. Di sini tidak ada investasi, makanya dibilang kita tidak investasi, perusahaan tidak himpun dana, tidak kumpul dana masyarakat, ya. Setelah profit boleh jual semuanya, harus jual 100%, tidak perlu meninggalkan saldo Rp1 pun, kita boleh ambil semua. Dan tidak ada kewajiban harus beli kembali tanggal sekian, jam sekian, tidak ada. Oke, jadi tidak ada menghimpun dana dan perusahaan pun tidak pernah membagikan ROI, tidak pernah bagikan profit sharing. Profit yang kita dapat dari kenaikan harga emas di market. Oke, sampai sini sepakat. Jadi transaksi kita di sini adalah jual beli emas, bukan nanam modal, bukan minta profit sharing dari Ya, perusahaan. jadi keuntungan dari market ya, Pak. Iya, murni market. Sampai sini sepakat dulu. Ya. Sepakat. Sepakat. Oke, kita lanjut Masuk akal, risiko. Pak. Walaupun perusahaan tidak ada beban, ada risiko nggak buat kita? Ada. Ada. Bagaimana kalau harga emas turun? Emas kan bisa Itu turun. dia. Kalau Nah, turun. kalau turun 10% dihitung 10% dari 100 gram juga, karena 100 gram itu punya kita. Maka baik untung maupun risikonya dihitung dari 100 gram. Maka minuslah 10 juta. 10 juta minus nilai ini kalau diadu dengan DP kita jadi 0 DP kita. Jadi impas. Balance. Kalau minusnya lebih dari 10% jadi minus lah dia, betul nggak? Iya. Walaupun nilainya 0 atau minus di sini, dia tidak ada margin call. Uang tidak hangus, tidak ada uang hilang. Berbeda dengan trading, makanya saya bilang tadi kalau Tidak trading ada Hilang. leverage, pasti ada margin call, uang hilang. Walaupun besok naik lagi tetap hilang, betul nggak? Iya. Makanya kalau kita mau lihat harga dulu naik ya, Pak, baru Kalau kita di jual. GAE Turun, jangan ini, dijual. kalau di GAE ini walaupun harga turun tidak ada margin call. Kita kan nggak bisa tebak setelah kita beli ini harga masih akan langsung naik atau turun Nggak balik. bisa ya, Pak. Nggak bisa. Nggak Walaupun bisa kita di- bilang, oh udah turun nih, saya beli, pasti besok naik. Ya nggak bisa. Tidak ada yang bisa menjamin harga di market. Nah, hanya di sini kalaupun dia turun, tidak ada margin call, Jualan. tidak ada uang hilang. Lantas Tidak resikonya ada apa? Resikonya harus menunggu harga emas Oke. naik kembali. Nah, sejarah membuktikan sekian puluh tahun yang lalu atau ratus tahun yang lalu harga emas kalau turun dia bisa naik lagi nggak? Bisa. Bisa naik, Pak. Ya, Bisa selama berapa juta? ini ini dia Oh. naik Terus? kembali, betul nggak? Kita nggak tahu kapan dia naik, tapi dia ada selamanya sejarah membuktikan dia naik kembali. Jadi Naik harus terus. menunggu harga emas naik kembali. Itu resikonya. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang tidak sanggup menunggu harga emas naik kembali, dilarang main, dilarang ikut. Iya, betul. Oke, karena resiko harus Resikonya. menunggu harga emas ini Hanya dilihat pasti. dulu ya, Pak. Ya. Jadi nggak ikut yang ketiga, yang satu, kedua aja. Ya, yang 1, 2 boleh tiap hari. Ya, beli sama
Gade Ya. beli gade gitu Yang aja. GAE, saran saya ada manajemen keuangannya. Misalnya punya uang 1 miliar nih hari ini, dana nganggur yang memang mau ditabung jangka panjang. Jangan langsung ditembak 1 miliar. Bikin averaging, bikin sampai 5 lapis atau 10 lapis. Jadi 10% dulu belanjakan. Turun, belanjakan lagi 10%. Turun, belanjakan lagi 10%. Sehingga nanti kalau dia naik 25% saja, udah nutup Lumayan. semua kerugian. Gitu. Atau yang udah profit yang beli di bawah tadi naik, jual dulu profit, ambil profit dulu. Bawa lagi naik, jual lagi satu-satu. Seperti itu. Oke, jadi kita tidak menunggu lama. Karena kita nggak bisa tebak nih berapa tahun kita nunggu, berapa bulan kita nunggu, nggak ada yang bisa tebak. Oke? Apalagi kalau kita butuh ya Pak, butuh mendadak. Iya, makanya harus uang dingin. Adapun uang dingin, jangan sekali tembak pecah aja beberapa kali. Itu cara memperkecil resikonya. Oke. Nah, pertanyaannya kok bisa nggak ada margin call di sini, padahal nilainya udah turun jadi 0. Di mana-mana yang namanya trading, ya, ini kalau trading ya, forex kah atau apakah. Nah, kalau ada daya ungkit, leverage, pasti ada margin call. Kok di sini tidak ada margin call? Dikarenakan 100% transaksi kita itu ada fisiknya. Jadi walaupun kita tadi baru bayar DP 10 gram, tetapi di sistem ini dijamin 100 gram ini ada fisiknya. Nilai fisik baru turun 10%. Atau nilai fisik baru turun 20%. Makanya dia tidak margin call. Tapi kalau harga emas dunia hari ini menjadi 0, maka margin call lah dia. Mungkin nggak harga emas turun jadi 0 rupiah hari ini? Atau tahun depan, atau 10 tahun lagi, atau 100 tahun lagi? Bisakah harga emas jadi 0? Enggak kayaknya ya. Iya, Harga Pak. emas nggak mungkin nol ya. Bisa mungkin, bisa tidak. Iya. Makanya ya, Tapi lebih besar Lebih tidaknya banyak atau kan lebih lebih besar naik. mungkinnya ini? Masa depan kan kita nggak tahu ya. betul. Nah, Perang tapi, nuklir, Pak. tapi saya rasa kalau nilai emas jadi 0 pun hari ini bukan kita aja yang rugi ya. Seluruh dunia, seluruh negara tuh bangkrut. Iya. Yes. Karena yang nyimpan emas, Kemungkinan Pak. negara-negara juga nyimpan emas, bukan orang per orang aja, betul nggak? Oke, masalah mungkin atau enggak ya lebih besar enggaknya lah ya, kalau kita bilang ya. Itu mah gimana nantilah. Jadi karena ada fisiknya maka dia tidak margin call. Tetapi yang trading kayak forex itu kan memang tidak ada fisik sama sekali. Makanya mereka harus ada margin call. Kalau enggak ya jebol bandarnya. Nah, di saat profit orang harus dibayar, saat turun kok kalau nggak ada margin call kan nggak ada yang uang ditarik, dari mana uang masuknya? Tapi di sini kita bisa bertahan karena ada fisiknya 100%. Bukan fisik 10% DP yang kita bayar, tetapi fisik 100 gramnya. Dan ini Quantum Metal diaudit oleh 2 lembaga syariah untuk memastikan semua transaksi itu 100% ada fisiknya. Oke, sampai sini paham? Apa? Jadi paham untungnya, paham resikonya udah? Ya. Makanya kita paling bisa milihnya yang 1-2. Ya, terserah. Itu bebas pilihannya. Ya betul. Di antara Gimana 3 produk, kemampuan kita lah Pak. Kemampuan kita kan kemampuan kita yang kita lihat kan Betul. ya Pak. kemampuan dan keyakinan, senang lihat di Betul. mana, ya ini selera kan masing-masing ya bebas. Beda. Ya. Oke. Sip. Sampai Oh, sini. jadi Pak Irman. Ya, ada pertanyaan silakan satu-satu. Iya, ini kalau kita ngambil 1-2 aja, yang ruginya kita kalau nggak ngambil GAE kan kita kalau ngajak orang nggak dapat yang 2% ya Pak Irman. Ya, kalau kita nggak ambil GAE, kita nggak berhak jadi marketing. Dan di Iya. sini memang tidak semua jadi marketing. Memang siapa yang mau Iya. jadi marketing itu ngajukan Iya, diri. silakan mana yang mau kan gitu Pak. Iya. Ya itu dia. Ya, tapi kalau Lihat hanya kemampuan sekedar kita loh Pak. Lihat sekedar kemampuan mau nabung, ya sekedar mau nabung ya nggak perlu beli GAE. Iya. Nabung aja gitu. beli emas, gade emas. Ya, Oh, guys, ini sudah sistemnya, belinya Pak, kan yang bisa jalan. bervariasi ya Pak.
Bebas. Mau beli Rp40.000 pun udah boleh beli kok. Nah, kalau nggak kita beli rumah kan bisa kata Bapak tadi. Kalau yang ada uangnya 200 di 300 di rumah 1 M. Ya, bebas. 3 produk diborong semuanya, Pak. Pak, tanya dong Pak. Pak itu Pak tadi kan kita DP 10%. Terus kalau harga emasnya turun, DP 10% itu katakanlah dapat emas 100 gram. Kalau harga emas turun, apa 100 gram itu ikut turun? Dipotong dari besar emasnya. Emasnya tetap 100 gram sampai kapanpun mau naik mau turun ya. emasnya tetap 100 gram. Nilainya yang nilai DP-nya Berubah. sampai Ya. minus, bisa sampai minus Pak nilai bisa DP. sampai minus, tapi Ibu nggak akan kehilangan uang karena dia tidak ada margin call. Resikonya Ibu harus tunggu. Waktunya aja. Tinggal tunggu waktu ya. Ya, karena ada fisiknya. Ya, Nilai fisik kan turunnya baru 10% atau 20%. iya. Oh iya iya. Dan kita kan beli fisik. Kita beli fisik, cuman kita ada hutang. Kita ada hutangnya dari si konsumen. Tapi hutang nggak harus dibayar Pak ya. Tunggu emas Hutang. naik aja ya Pak ya. Iya, hutangnya tidak wajib dicicil. Tidak wajib dicicil ya. Tapi Nanti- untuk jual itu sudah sistem ya Pak yang bermain. Bukan Gimana? kapan kita mau jual atau tidak. Jualnya alatnya. Kita yang tentukan kapan kita mau jual. Tetapi kalau nilainya lagi nol, kita nggak bisa jual pasti ya. Jadi harus Karena- kita monitor terus ya. Karena ada hutang 90%. Yang nggak perlu monitor tiap hari juga nggak apa-apa Pak. Karena pergerakan emas fisik itu untuk naik 10% aja tuh mungkin butuh 2-3 bulan Pak. Monitornya cukup 1 menit aja sehari boleh. Ya. Karena ini tidak sama dengan trading forex yang gerakannya jauh ya. Karena ini kita kan tradingnya hitungnya fisik 1:1. Kalau di forex kan 1:500, 1:1000, naik dikit aja udah besar pengaruhnya. Ya. Jadi kalau kita untuk melihat kenaikannya itu dari di mana nantinya Pak? Bapak tinggal Google aja, cek harga emas di London, harga emas dunia, atau buka website TradingView, atau juga bisa buka harga di website kita. Ini di sini dijelaskan berapa harga emas setiap 5 menit diupdate. Ini ya Pak, ini harga QM sell, artinya si Quantum punya harga jual 927.000. Quantum punya harga beli 866.000. Ini update setiap 5 menit sesuai dengan market dunia. Nah, kalau Bapak mau lihat harga market Indonesia, Bapak tinggal Google aja harga emas Antam hari ini, logam mulia, tanggal 3 Juni. Kita klik. Nah, kini di sini kita boleh lihat harga emas 1 gram di sini 989.000. 909 emas batangan ya. Ini harga MPWP 993 dapat pajak. Ini kalau non MPWP 997. Oke, 989 yang terendah harga dasar kita lihat dengan harga kuantum. Cuma 927. Kalau tadi 989, mana yang lebih murah? Quantum. Kuantum. Jadi harga emas di kuantum lebih murah, sistemnya juga lebih menguntungkan, kita bisa gadai tanpa cicilan, kita bisa beli GAE, tanpa harus beli GAE dapat pinjaman ya, tanpa harus cicil, bayar tidak dipaksa bayar bunga tiap tahun, tapi boleh bayar belakangan cicilannya. Koreksi Pak Herman. Ya. Jadi GAE itu bukan pinjaman Pak Herman. Akadnya itu namanya tawaruk. Tawaruk itu akad jual beli. Betul. Jadi kita bayar satu, kita punya kewajiban untuk membayar sisanya kapan aja. Iya. Jadi akadnya jual beli Pak, bukan pinjaman. Ya, tapi kalau saya cerita tawaruk, boleh dibilang kan
banyak Banyak orang nggak yang ngerti. tidak mengerti, ya kan. Jadi saya membahasakannya itu tetap namanya pinjam karena harus dibayar. Hmm. Cuma sistemnya Tidak tawar. berbunga ya Pak. Cuma Dia pinjam tidak tidak, berbunga. ya dia tidak berbunga, dan tapi ada manajemen fee yang harus dibayar nanti. Jadi kita Kalau manajemen fee itu kalau mau satu dijual tahun, aja ya Pak. 1 tahun pertama kita ditagih kalau pakai GAE 10. Jadi GAE ini ada 2 macam. Ada GAE 10, ada GAE. Emang ada berapa produk sih Pak? 3 produk aja, GSA, GCA, 3. GAE. Oh, GSA yang tadi beli, GCA yang gadai, ini GAE yang dapat, yang tawaruk yang dapat pinjaman. yang pinjaman. Jadi untuk beli rumah juga Bapak yang bilang tadi bisa juga ya. Ini beli emas, Bu. Contohnya mirip Mas. seperti beli rumah tadi. Oh, Bedanya tapi di beli rumah sini, nggak bisa. Tapi untuk Ya, beli nanti- rumah nggak bisa kan? nanti Ibu Emas, udah kan? Buat emas. udah untung emasnya dijual, boleh belikan rumah. Beli rumah. Oh begitu. Ya, Kalau jual emas. betul. Oke. Nah, kita bicara GAE. GAE ini ada 2 jenis, GAE 10 kali dan GAE 5 kali. GAE 10 berarti uang kita menjadi 10 kali ganda, yaitu 10% DP ditambah 90% pinjaman tadi, ya kan? GAE 5 uang kita jadi 5 kali ganda, berarti dari 10 jadi 50. Oke, saya coba tulis ya. Saya coba tulis karena kita menggunakan bahasa umum saja. Jadi kalau kita GAE 10, 1 unitnya itu sama dengan nilainya $250. Terus dapat $2.250 untuk pinjamannya, ya, untuk hutangnya. Berarti nilainya menjadi $2.500. Oke, itu dia. Ini yang dibilang konsep tawaruk tadi. Kenapa dibilang tawaruk tadi beda dengan hutang? Karena biasanya hutang itu kan ada cicilan, ada bunga. Di sini tidak perlu cicil dan tidak berbunga, tapi manajemen fee. Nah, apa bedanya manajemen fee di sini? Jadi kita ada dibebankan 3,5% manajemen fee dari yang 2.250. Jadi nilainya itu kurang lebih $78,7. Nah, ini untuk tahun pertama, untuk 1 tahun pertama dibayar di depan. Bayar di depan saat kita beli paket. Tapi jika 2 tahun atau 3 tahun lebih kita belum jual, maka tahun 2, 3 dan seterusnya tidak ditagih lagi, tapi dihitung saat sudah profit waktu jual. Jadi ada jasa 3,5, oke. Dan jasa yang 3,5 ini, yang 78,7 ini kan tadinya dihitung 1 tahun, tapi kita dibebankan harian saja. Oke. Artinya kalau dalam 30 hari saya sudah untung dan saya jual emasnya, maka bebannya hanya dihitung 30 hari. Jadi yang 78,7 ini kalau dibagi harian nih, 78,7 kita bagi 365 hari, sama dengan kurang lebih 0,21 sekian. Oke. Kalau 30 hari sudah jual, maka bebannya 30 kali 0,21, maka kurang lebih $6. Sementara di depan tadi saya sudah setor 78, maka saya dapat refund
Refundnya berapa? 78,7 dikurangi $6. Maka saya dapat refund 72,7. Ini ilustrasinya seperti ini. Sampai sini bisa pahami? Iya, Pak. Makanya dia tidak sama dengan pinjaman di bank, tidak sama dengan hutang di bank. Makanya tadi disebut tawaruk. Tapi tetap namanya hutang ya hutang, kan harus dikembalikan. Cuma bedanya di sini, ya di sini dia tidak dicicil. Jadi tidak ada orang yang dikejar-kejar harus bayar cicilan. Nah, riba itu menjadi bermasalah karena cicilan tadi harus dibayar. Orang yang belum mampu dikejar-kejar, kalau nggak mampu, nah jaminannya dijual. Makanya itu jadi riba, jadi masalah. Kalau di sini dia syariah, kita tidak dikejar-kejar cicilan. Ya, oke. Jadi karena kita nggak dikejar-kejar cicilan, nggak ada beban. Kita bayar di depan 1 tahun, tahun kedua, ketiganya kalau belum jual-jual, ya nggak dipaksa, nggak diharuskan bayar tahunan. Sudah. Jadi kalau dipotong pas dijual ya Pak? Kalau pas dijual baru kita hitung-hitungan ya Pak? Iya, pas dijual kita hitung-hitungan. Tahun kedua. Jadi tidak ada beban nih. Ini contoh ya, contoh. Saya buka GAE nih. GAE list. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini nih dilihat nih. Ini yang pertama saya beli nih. Ya, GAE 250, paket yang 10 kali. Sekarang nilai cash out-nya sudah $245. Jadi kalau saya terminate nih sekarang, ada menu termination, mau cairkan sekarang, saya terima 245. Belum untung. Kenapa belum untung? Karena di saat saya beli tadi ini, di saat beli GAE, perusahaan ambil profit 3% di depan. Selisih jual beli itu 3% di depan. Kan perusahaan ada beli emas, kan ada selisih jual beli ya? Betul. Kalau GSA dia ambil selisih 7%, di GAE perusahaan hanya ambil 3% saja. Artinya, kalau saya mau jual, saya harus tunggu harga emas di market naik lebih dari 3%, baru saya untung. Nah, di sini harga udah naik nih, tapi belum nyampe 3. Kok ada suaranya Pak? Kok suaranya? Suara hilang. Hilang Pak. Hilang, Suaranya hilang. tes 1, 2, 3. Ya. Udah dengar? Ya udah. Ya. Ya Pak. Udah dengar. Oke, tadi ada gangguan internet berarti. Sinyalnya kurang Oke. bagus ya Pak. Jadi waktu saya beli, kapan saya beli nih? Tanggal 13 Mei kemarin. Kelihatan nih tanggal 13 Mei kemarin. Ya, itu waktu itu saya bayar 250, dapat 41,5 gram. Tapi kalau hari ini saya mau, itu saya kena selisih 3% dari semua transaksi ya. Tapi kalau waktu itu saya jual, ya pasti minus 3%. Nah sekarang harga udah mulai naik, saya minusnya dikit aja, ada 245 aja. Oke, tinggal tunggu naik dikit lagi, saya udah profit. Nah di sini ada manajemen fee refund. Jadi kalau hari ini saya jual ini, saya dapat uang ini, berikut refundnya $74. Manajemen fee yang sudah saya bayar tadi. Jadi kalau kita mau beli pakai yang 250, kita kena manajemen fee di depan $78, jadi kita perlu modal $328 sekian. Tapi kalau kita beli manajemen GAE yang 5, ini manajemen fee-nya tidak dicas di depan, nanti di belakang setelah kita profit. Tapi kalau GAE 10, di sini nggak ada cas manajemen fee, tapi GAE 10 ini ada manajemen fee yang 78,75 per unitnya. Ini. Oke. Jadi modal kita kalau mau beli 1 unit 250 ditambah 78,75. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Silakan. Ini kayak masih bingung-bingung deh Pak. Boleh diulang. Ya. Hehehe. Jelaskan nanti kalau sudah 2 kali, 3 kali ikut 10 kali. baru. Jadi
Ini Sekarang masih penjelasan ada rekaman. Ya. Nanti saya upload rekamannya. Ya. Boleh ditonton ulang biar kirim di ya, Pak. Ya. Oke, Pak. nanti minta sama leadernya masing-masing ya, saya kirim di grup nanti. Oke, Pak. Jadi direnungkan lagi. Renungkan lagi, dipelajari lagi, mana yang belum mengerti silakan. Oke, tapi kita Kalau yang ambil 1, 2 yang udah, yang DM-nya belum. Yang 3 ini yang yang agak 3 ini bingung. agak Bingung, panjang dikit bingung. ya. Oke, Dan 3 ada 2 produk ya, Pak. Yang ya, 5 ada dan GAE 5 10. dan GAE 10. Ya, ada 5, 10. Kita ambil kesimpulan dulu. Banyak nggak yang berminat dengan produk ini? Insya Allah berminat. Banyak ya. Banyak. Banyak, alhamdulillah. Kalau kita- Ya, itu yang tadi dibilang penggajian jangan Betul. dibagi-bagi dulu, masukin beliin Iya, emas. biar punya tabungan. Target Marketnya besar apa kecil ya? Minimal berapa sih, Pak? Gabungnya? Nggak ada di sini, nggak ada istilah Paham. uang gabung, Bu. Ini bukan multi level ya, tidak ada uang Yang gabung. ngerti apa sih? Omong apa? Kata-katanya gimana? Minimal belanja. Minimal Ibu beli belanja. emas Minimal belanjanya. Rp40.000 pun sudah bisa beli emas. 40. Oh. Ya, Digadekan 40 gitu ya, bisa dapat berapa? 100.000 bisa gadai. Ya. 100.000 bisa Enggak, gadai. yang Mas. penting nabung dulu, yang penting beli-beli dulu gitu loh, Pak. Maksudnya ada 50.000 beli, Ya, 100.000 beli, begitu nggak apa-apa kan ya, Pak? betul. Oh, Karena ya di sudah, sini nggak perusahaan tidak himpun uang, tidak ada uang gabung. Gabung itu gratis di sini. Ibu register aja dari link apply-nya, dari link yang perkenalkan, itu gratis. 5 Oh iya, 40.000 maksudnya langsung. beli itunya Belanja minimal emas beli emasnya. minimal Ya, 40.000 udah boleh beli emas. dapat berapa gram, Pak? Ya, tergantung harga emas saat itu. Oh, koma berapa gitu berarti? Nanti Kalau coba 1 aja. juta 0,4. Putri Ya. buka WA tuh linknya kan ada tuh. Ya, kalau pertanyaan saya, market besar apa kecil ya kira-kira ini ya, emas ini ya? Besar. Market Ya, ya. di sini market apa, Pak? Ya, market orang yang mau beli emas. Oh, Sangat besar, biasanya Pak. ibu-ibu Sangat tuh besar. nabungnya emasnya, besar banget. cuma emasnya tuh emas ini apa Karena- cincin gelang Ya. gitu. Dengan konsepnya kuantum ini, perusahaan ada beban atau tidak? Oh, beban Tidak. ada. Ya, Tidak ada beban. Bisa long term atau tidak? Long term. bisa lah. Kalau banyak yang beli emas, kita jadi marketing bisa dapat banyak bonus juga nggak? Banyak dong. Banyak lah. Dapat bonusnya emas kan. Iya, jadi setiap orang beli emas kita ada komisi dikit-dikit gitu ya. Ibaratnya di sini kita bisa jualan emas seperti toko emas, tapi kita lebih murah dari toko emas dan program kita lebih menguntungkan. Itulah kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi yang di Quantum, Pegadaian saya harus Bapak tarik Ibu ya, bisa Pak. jualan. Ya, Pegadaian saya yang harus ditarik kalau begitu. nanti kisahnya Pegadaian ini mirip seperti taksi Bu. Pegadaian tutup dong, Pak. Ya, Ya. maksudnya Pegadaian saya yang di sini di Jakarta. Pegadaian mau nggak mau ya ikut join sama Quantum, atau kalau nggak ya tutup. Oh, Tarik saja Bu pegadaiannya Bu. Seperti taksi lah Bu. Seperti taksi sekarang, mereka udah gabung pakai aplikasi lagi, kalau nggak tutup. Ya, Uber udah pakai aplikasi. Betul. Makanya ke depan pun Pegadaian harus menyesuaikan karena teknologi terus berkembang. Kalau mereka tidak mau ngikutin teknologi, mereka punah. Seperti Sebenarnya Antam tuh sudah memulai juga Pak produk kayak GSA. Cuman produk GCA dan GAE ini nggak bisa ditiru Pak. ya bisa aja kalau Antam bisa tiru pasti, karena asal dia mau aja meminjamkan emasnya ke masyarakat. Nah itu masalahnya di situ. Kalau beli emas digital di Antam bisa gitu. Ya, Maksud- Tokopedia juga bisa. Ya. Hanya bedanya sekarang yang mampu meniru konsep ini, Antam harusnya mampu, karena Antam juga punya stok emas ribuan ton. coba Bisa kayaknya jadi- nggak berani. Bisa jadi suatu hari, ini kan ide ya, bukannya dia nggak mampu, hanya idenya belum dapat kemarin. Nah kebetulan ide ini lebih dulu didapatin oleh Quantum. Bisa jadi aja 2 tahun lagi ke depan Antam ngikuti program ini, kenapa tidak gitu. Atau 10 tahun lagi, kita nggak Terus tahu. kalau kita promosikan ke orang gimana, apa kita dapat?
Nanti ada sesi khusus untuk bahas penghasilan kalau kita mau promosikan ke orang. Karena hari ini kita hanya bahas tentang Jadi perusahaan. kita jadi marketingnya ya Pak, yang Bapak Iya. bilang tadi. Karena di sini tidak semua orang jadi marketing. Dia mirip asuransi. Setiap orang yang beli asuransi kan tidak otomatis jadi marketing asuransi kan. Nah, ini sama. Kita beli emas bukan langsung jadi marketingnya. Iya, yang penting buat kita sendiri ya Pak. Iya, nanti ada syarat ketentuannya yang bagi mau jadi marketing, kita boleh open lagi khusus presentasi tentang marketing. Atau kemarin saya udah jelaskan, itu udah ada videonya, boleh minta sama yang mengundang. Oke? Ya Pak Herman, ada sedikit pertanyaan. Ya. Ketika kita mempresentasikan kan tentu banyak konsumen tuh yang seneng karena mungkin dia belum trust dengan perusahaan. Ya. Dia masih memilih GSA misalkan ini ya, dia memilih GSA atau dia pengen pegang emas batangan. Iya. Untuk dianya ini untuk bisa terima emasnya berapa lama, terus apa bedanya ketika dia beli GSA di Quantum Metal dengan dia beli emas batangan di Antam, Pak? Oke. Gitu, Pak. Yang pasti harga lebih murah di Quantum. Tadi udah kita bandingin ya, harga di Quantum lebih murah. Kemudian kalau mau ngambil fisik bisa dikirim ya. Nah, saya udah cross check sama country manager Indonesia. Kalau di Indonesia yang dikirim emasnya Antam. Bulan Juni ini sudah bisa melakukan pengiriman. Nanti dari Antam langsung ngirim ke rumah kita. Cuma tanggalnya tanggal berapa dia belum bisa kasih karena tadi programmernya lagi mensinkronkan sistemnya. Jadi ini butuh ada pembuatan coding ya, program komputer ya, supaya antara transaksi Quantum dengan si Antam itu bisa tersambungkan untuk orang Indonesia. Nah, tapi bulan Juni ini, sekarang kan udah Juni nih, kita hanya nunggu info tanggalnya. Tapi kalau mau minggu ini juga saya minta emasnya fisik dari Malaysia yang akan kirimkan bisa, tetapi kena biaya pengiriman dan itu emasnya bukan emas Antam tapi Pertmin punya brand ya, ada biaya pajak dan ekspedisinya. Itu bagi orang yang mau ngambil fisik dan tidak mau gadai. Tapi kalau orang mau gadai, itu langsung boleh gadai hari itu juga, menit itu juga emasnya. Begitu beli langsung gadai, dalam waktu 2 kali 24 jam uangnya masuk, yang 85% itu kembali ke rekening. Oke, yang namanya gadai, emasnya kan tidak diambil, emasnya dititip ke Quantum. Tapi kalau mau ngambil emas, ya saran saya, ya silakan menunggu atau beli emas di luar sana juga sama. Banyak orang jualan emas nggak harus di Quantum. Memang di Quantum lebih murah ya, beda-beda sekian persen, enggak terlalu banyak ngaruh. Kalau dia mau saya mau ambil emas fisik langsung, ya silakan beli di toko emas saja. Karena tidak ada spesialnya kalau kita beli, tapi kita ambil fisik itu biasa-biasa aja menurut saya. Mungkin murahnya hanya 3% selisih ya enggak istimewa lah. Yang istimewa itu kan sebenarnya program GCA-nya dan GAE-nya. Itu. Baik, terima kasih Pak Herman penjelasannya. Berarti kalau kita memang pengen jadi marketing, program paling bagus tuh GCA sama GAE ya Pak Herman ya? GSA, jadi orang sebelum GCA, dia harus beli GSA dulu Pak. Oke. Setelah dia beli GSA baru dia bisa gadai. Kita dapat komisi itu didapat saat orang beli GSA. Karena di saat orang beli GSA perusahaan ada untung, di saat orang gadai perusahaan tidak ada untung. Jadi saat gadai kita nggak dapat untung. Tidak dapat komisi. Kita dapat komisi saat orang beli GSA. Bertanya Pak Herman. Demikian juga saat orang beli GAE kita dapat komisi. Tapi saat orang gadai dan saat orang jual tidak dapat. Nggak dapat. Karena perusahaan tidak ambil selisih, tidak ambil bonus di saat orang jual. Itu hebatnya di sini. Jadi salah satu lagi pertanyaan yang membedakan dengan beli di Quantum, kalau kita beli emas Quantum, terus kita jual di Quantum, itu nggak ada selisih harga jual. Tapi kalau di toko emas, itu ada selisih harga beli dan ada selisih harga jual. Jadi kena 2 kali lipat kita. Beli kita kena, jual kita kena kalau di toko. Tapi kalau di GSA Quantum, beli ada kena, jual tidak kena. Tapi yang harga beli pun kenanya lebih murah dibandingkan di toko. Oke. Pertanyaan lain silakan.
Pak Herman. Siap. Ya, Pak. Ini Pak, ada pertanyaan ini. Ini mungkin ada juga mungkin dialami oleh teman-teman kita ini. Ya. Sekarang kan Quantum lagi di Indonesia itu kan lagi pengurusan Bapepti sama OJK kan Pak ya? Iya. Masih Betul. dalam proses. Nah, jadi kan sekiranya kan katanya gini, kalau izin Bapepti sama OJK-nya nggak keluar, itu tuh masih tetap aman nggak kita? Nah, itu jadi pertanyaan juga, pertanyaan besar sama orang-orang itu. Artinya aman uang kita hilang atau tidak kan gitu? Iya betul Iya, itu. betul Pak. Iya. Jadi transaksi ini sebelum pun kantor Indonesia dibuka, sudah ada dari 1 tahun yang lalu orang Indonesia main ini. Dan tidak ada kantor, tidak ada izin sama sekali, tetap uang mereka masuk di transfer ke rekening. Bisa aja jual. Gitu. Cuman sekarang ini, karena dia mau dapatkan market Indonesia, maka dia bukalah kantor di Indonesia. Mari kita lihat seperti apa. Kita buka websitenya langsung ya. Oke, kita buka website penjelasan quantummetal.id ini untuk penjelasan di Indonesia. Nah, ini teman-teman boleh baca. Sudah berbentuk PT Quantum Metal Indonesia. Artinya sudah berbadan hukum di Indonesia dengan status PMA, ya, perusahaan modal asing, oke. Dan perusahaan ini sudah PT Quantum Metal Indonesia, ya, managed owned in by Quantum Metal Capital. Jadi kita ini di bawah grupnya Quantum Metal Exchange yang sudah masuk bursa di Amerika dengan kode QMEI. Kita mau cek benar nggak dia masuk bursa di Amerika, sedang proses masuk di Nasdaq, tapi belum ya, masih OTC list. Tapi kita lihat dulu. Yahoo Finance, kita masukkan kode QMEI, maka muncul Quantum Metal Exchange Corporation. Jadi sebagai exchange, nah nilainya sudah 0,5. Jadi orang-orang sudah boleh beli sahamnya Quantum Metal Exchange. Nah, kita di bawah grup itu. Dan dia sedang proses ke Nasdaq. Belum ya, tapi sedang proses. Kita ketik dulu Nasdaq. Kita mau cek dulu. QMEI. Adakah Nasdaq memberitakan tentang company ini? Nah, kita lihat masuk di websitenya Nasdaq. www.nasdaq.com, Quantum Metal Exchange. Kita klik. Ini websitenya Nasdaq. Oke. Nah, ada memberitakan tentang Quantum Metal. Artinya memang benar perusahaan ini sedang proses untuk ke Nasdaq. Karena Nasdaq sudah memberitakan ini. Oke, kita balik ke websitenya. Kalau perusahaan sudah masuk bursa Amerika, kira-kira ini perusahaan odong-odong, kaleng-kaleng, abal-abal, atau perusahaannya sebenarnya? Perusahaan sebenarnya lah Pak. Ya kan? Itu poin pertama. Perusahaan sebenarnya. Ya, oke. Kita lihat. Sudah PT Quantum Metal, nanti boleh dibuat bahasa Indonesia, webnya bisa translate. Saya ambil poin-poin pentingnya aja. Ini ownernya tampil, Bapak Ibu boleh temui juga nanti. Bulan Juli siapapun yang posisi dealer akan diundang untuk ke manajemen, ke perusahaan, sekaligus ikut kelas ujian sebagai marketing. Nah, ini dicantumkan di sini, bisnis partner kita mencantumkan logo Antam. Kalau ternyata tidak benar, tidak pernah ada kerjasama, kita laporkan ini besok tutup langsung. Langsung ditangkap, bukan sekedar ditutup website ini, orangnya langsung ditangkap, bisa langsung dipidanakan. Karena tidak boleh sembarangan mencantumkan logo perusahaan di sini kalau tidak benar-benar ada kerjasama. Terus sudah register perizinannya di Kominfo, dan di Indonesia kita sudah menjadi member Fintech Syariah Indonesia. Artinya apa? Nah, bahwa sudah ada lembaga syariah yang menerima konsep ini sebagai konsep yang resmi syariah. Ya. Jadi tidak ngaku-ngaku syariah, tapi sudah lembaga di Malaysia udah dari dulu ya, tapi lembaga Indonesia sudah menyatakan juga ini syariah. Oke, sampai di sini. Nah, saya back dulu ya. Oke, jadi kalau kita pertanyakan syariahnya, tentu yang ahli dalam syariah, yang lebih berhak menjawab dalam hal ini di Indonesia ada lembaga yang namanya Fintech Syariah untuk teknologi syariah, finansial teknologi syariah Indonesia. Oke, nah
Kita udah masuk dalam itu. Artinya perusahaan kita ini semua hal-hal yang berkenaan dengan legalitas dan syariahnya itu dia melaporkan. Oke, tentu lembaga ini memeriksa terlebih dahulu, betul nggak? Tentu Antam juga tidak mau bekerja sama dengan perusahaan yang tidak jelas, betul nggak? Betul, Pak. Nah, itu yang perlu pedoman kita. Kalau kita masyarakat ini kan kita nggak tahu prosedur bagaimana mencek perusahaan itu. Tapi kalau level-levelnya Antam, levelnya Kominfo sebelum memutuskan bekerja sama, pasti mereka cek and recheck ini perusahaan tipu-tipu atau perusahaan benar. Apakah Permin akan mau menuliskan Quantum ini sebagai distributornya kalau perusahaan itu tidak jelas? Apakah Bank Muamalat mencantumkan sebagai supplier bank dia kalau perusahaan itu tidak jelas? Tentu tidak, kan? Nah, itu. Nah, ini lembaga syariah yang di Malaysia yang melakukan audit, Isra Consulting, yang melakukan audit terhadap Quantum Metal. Isra ini adalah anak dari perusahaan bank sentralnya Malaysia. Kalau kita bank sentral kita BI, kan? Nah, ini bank sentralnya Malaysia punya anak untuk lembaga syariah. Nah, dia ini salah satu lembaga yang mengaudit Quantum Metal punya transaksi, termasuk yang di Indonesia. Karena seluruh transaksinya di dunia itu kan di web yang sama. Perusahaan ini yang memberi sertifikat semua transaksi itu ada fisiknya. Ini perusahaan kedua, lembaga kedua, bukan perusahaan. Lembaga syariah kedua ini adalah lembaga internasional yang berpusat di Bahrain. Ya, di Bahrain, Timur Tengah, AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Kita ini kan lembaga finansial juga. Nah, ini ada dua yang mengaudit, ya. Jadi kalau ada orang personal yang bilang ini tidak syariah, apakah dia lebih berkompeten daripada dua lembaga ini? Nah, tolong tanyakan kompetensi dia apakah lebih tinggi dari dua lembaga internasional ini, gitu. Kemudian sudah masuk dalam komoditi trading partisipan di Bursa Suk Al-Sila. Bursa Suk Al-Sila ini kalau di Indonesia kita bilang bursa BEJ, ya, Bursa Efek Jakarta. Lembaga bursa jual beli saham, ya. Nah, kalau di Malaysia dia Bursa Suk Al-Sila namanya, Islamic Liquidity Management and Financing by Islamic Financial Institution. Jadi kalau Malaysia kan negara Islam, semuanya harus berdasarkan konsep Islamik, kan? Nah, ini. Jadi pertanyaannya balik, kalaupun di Indonesia nggak jadi izin, tetap uang kita akan ditransfer. Tidak jadi masalah. Yang penting perusahaan induknya di Malaysianya tetap berjalan. Nah, tadi kita lihat, kalau perusahaan induk ini tidak ada beban, kira-kira perusahaan ini bisa bertahan lama atau tidak? Bisa, Pak. Lama, bertahan lama dong. Itulah poinnya. Semoga berjalan lama. Semoga. Biasanya perusahaan kan tidak pernah ada beban, Pak. Jadi tidak ada rugi. Ya, artinya Ya, teman-teman. tidak ada resiko, kita hitung. Tapi kalau misalnya nanti harga emas turun anjlok jauh, ya itu kan artinya bukan kesalahan daripada perusahaan. Itu sudah market. Tetap di sini ada risiko, yaitu dari market. Atau tiba-tiba harga emas dunia jadi nol misalnya. Nah, itu udah risiko. Betul nggak? Betul, Pak. Tapi risiko yang tidak ditimbulkan oleh pihak Quantum. Itu yang penting. Ya. Tetap ada risiko. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Tanya Pak Om. Ya, silakan. Pak Herman. Ya, silakan Pak. Ya Pak. Makasih Pak Herman. Ini saya mau tanya, kalau misalkan kita gadai emas ya. Ya. Nah, sebelumnya kan kita beli emas. Setelah itu kita gadai. Itu pencairan dananya misalkan 85 atau berapa persen. Itu berapa lama Pak masuk ke rekening kita?
2 kali 24 jam di jam kerja. Jadi Sabtu Minggu nggak hitung, karena Sabtu Minggu memang jam libur. 2 kali 24 jam itu yang dijanjikan. Tetapi dari teman-teman yang sudah coba, biasanya nggak sampai 24 jam udah masuk rekening. Oh begitu Pak Herman. Terus Ya. ini yang kantor Jakarta itu udah operasional atau bagaimana Pak Herman? Gimana? Kantor yang di Jakarta itu Kantor udah Jakarta statusnya Udah. baru kantor administrasi. Tahun ini akan bikin kantor operasional. Dan saat bikin kantor operasional, langsung disediakan mesin ATM emasnya. Masya Allah. Ya, jadi nggak lama lagi Pak. Target dari perusahaan sih dalam 3 bulan ini mereka sudah dapatkan kantor operasional. Owner kita ini yang Datuk Lim ini bulan Juli akan ke Indonesia juga untuk meninjau lokasi kantor operasional, karena country manajernya udah memilihkan beberapa alternatif. Nah, dia datang untuk melihat mana yang dia pilih. Jadi bulan Juli ini dia sudah menentukan nih kira-kira lokasi yang mana. Baik. Terus satu lagi Pak Herman, maaf nih Ya. banyak nanya. Ya, Kalau misalkan kita beli emas, ya kan? Terus kita pengen emas fisiknya itu bagaimana Pak? Apa bisa dilayani juga atau bagaimana Pak? bisa Pak. Tadi seperti yang saya jawab, untuk orang Indonesia kan direncanakan emas fisiknya Antam, supaya kita tidak dirugikan dengan ongkos kirim dan bea cukai kalau pengiriman dari luar negeri. Iya. Tetapi saat ini pihak programmer antara Antam dengan Quantum itu sedang membuat coding program supaya bisa dikoneksi. Karena saldo kita kan ada di Quantum ya Pak. Iya betul Pak. Saldo emas kita kan ada di Quantum, sementara emas di Indonesia yang mau diambil emasnya Antam nih. Iya. Tentu secara teknologi IT mereka harus nyambungkan, harus buat sistem dulu. Iya. Nah, sistem ini ya dari sisi supply produk. Sistem ini bulan Juni ini selesai. Artinya kalau mau ngambil Indonesia, mau ngambil fisik emas Antam bulan Juni ini udah bisa. Cuma tanggalnya belum diumumkan. Kita tunggu. Targetnya bulan Juni ini. Tapi kalau ada yang nggak sabaran, saya mau ngambil minggu ini juga karena saya mau lihat fisiknya. Boleh dikirim langsung dari Malaysia, emasnya Petmin. Tapi tentu ada biaya pengiriman. Nah, kalau ada yang bilang nggak apa-apa, yang penting saya pegang emasnya, masalah biaya saya siap bayar, ya silakan bisa dikirimkan langsung Pak. Baik. Makasih banyak Pak Herman. Kita tunggu Juni. Ya, silakan. Ya, makasih Pak. Ada lagi? Terjawab ya Pak ya? Terjawab Pak. Terima kasih Pak Herman. Oke, terima kasih.